guys, kita sekarang berada di Hotel Balairung Matraman. Insyaallah kita akan menyelenggarakan kegiatan diklat dan sertifikasi ahli K3 umum yang akan diselenggarakan selama 3 hari, terdiri dari dua hari. Mereka nanti akan menjalani diklat dan 1 harinya adalah uji kompetensi atau asesmen untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ahli K3 umum yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Peserta belum berdatangan karena memang belum masuk jadwalnya. Oke, kita tunggu guys. Suatu hal yang memang harus ada. K3 itu harus ada. Beberapa mahasiswa saya juga di BI Jogja itu juga sudah ada penempatannya gitu ya, untuk develop. Pertama terkait gedungnya sendiri sudah safety apa tidak, karena memang di sana lebih dari 100 pekerja, memegang lebih dari 100 pekerja. Selain itu juga terkait potensi-potensi bahaya lainnya, karena di situ kemungkinan besar terkait gempa bumi, ya, bagaimana jalur evakuasi untuk pekerja-pekerja di sana. Nah, selain itu juga untuk di asuransi memang terkait pembiayaan seperti itu ya. Jadi memang kita untuk beberapa case, misalnya pembakaran yang disengaja apa tidak, itu sebenarnya harus ada tim dari K3-nya, karena itu akan berbeda. Ya, biasanya abunya itu diambil, kalau teman-teman saya di lapangan itu mengambil abu-abunya, itu melihat apakah abu ini bersumber dari bahan bakar ataukah memang dari listrik. Itu akan berbeda, ditaruh di lab dan dihasilkan seperti itu. Nah, sekarang mitigasinya sudah sampai sana. Dilihat dulu sumber potensi bahayanya apa saja yang dimungkinkan akan berisiko pada kejadian-kejadian yang dimungkinkan. Jadi memang pada kesempatan ini kita akan melakukan risk, mengidentifikasi sumber bahaya dan dampak apa yang akan terjadi, sehingga kita bisa melakukan mitigasi dari potensi bahaya tersebut. Ini mengenai kondisi-kondisi di luar sebagai bagian dari untuk karyawan untuk berprestasi. Baik, itu yang aktivitas perkantoran biasanya sih yang dilakukan seperti itu. Jadi memang tadi ya Pak, selain gempa bumi biasanya ada kebakaran nih. Ya, kebakaran juga. Biasanya tim tanggap darurat di sana pasti sudah ada timnya. Per lantai siapa yang ditugaskan, per gedung siapa, seperti itu. Dan bagaimana cara menggunakan alat pemadam kebakaran sendiri. Seperti itu. Ya, baik. Kita kenalkan satu persatu nih dengan ya, jadi lambang K3 ini seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada warna hijau, palang, gerigi, ya. Ini biasanya kalau di tempat kerja, kalau audit nih Pak, Bapak Ibu, kadang-kadang kotak P3K itu warnanya merah. Ya. Itu pasti selalu kena itu. Jadi seharusnya hijau Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada kotak P3K di tempat kerja, minta tolong diganti Bapak Ibu cat warnanya. Tapi ini jadi kendala kadang-kadang gitu ya. Nanti ada bagaimana kita mendesain P3K gitu. Ya, jadi ada warna palang, ya berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Gitu. Karena memang kalau misalnya di dalam satu proses ya Bapak Ibu, itu kan ada 3 hal ya. Ya, di sini ada pekerja, pasti akan menggunakan yang namanya alat dan bahan. 3 inilah yang sebenarnya aspek yang menjadi potensi bahaya di tempat kerja kita. Oke, kalau pekerja dengan alat, ya, ini berpotensi menyebabkan yang namanya kecelakaan. Nah, suka bingung nih, gitu ya. Banyak Pak sebenarnya untuk karyawan di tempat kerja masalah infertil nih Bapak. Infertil itu kan jarang bisa direimburse seperti itu gitu.
Padahal kebanyakan potensi bahaya di tempat kerja kita itu yang menyebabkan infertilitas gitu. Tapi belum ada nih sampai sejauh ini untuk pengaturan terkait PAK, penyebab penyakit akibat kerja gitu. Oke, pekerja dengan alat ini keselamatan, makanya dinamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan biasanya ditambah dengan lingkungan. Ya, interaksi antara pekerja dengan bahan ini berpotensi menyebabkan kesehatan. Dan yang terakhir, alat dan bahan ini menyebabkan permasalahan lingkungan. Jadi inilah persoalan yang ketiga, memanage resiko yang ada di tempat kerja kita. Interaksi dengan alat dengan pekerja. Kalau kita lihat dari video tadi, itu pasti kecelakaan kerja. Pekerja dengan bahan, ini kesehatannya. Nah, memang berbeda nih antara keselamatan dan kesehatan. Kalau keselamatan itu impact-nya itu langsung Bapak Ibu. Ya, terputus, terpotong gitu ya, menggunakan gerinda, terputus, terpotong gitu. Dampaknya itu langsung dapat terlihat. Beda dengan kesehatan. Kalau kesehatan itu biasanya butuh waktu yang lama. Butuh periode tertentu dia untuk menimbulkan penyakit, simptom di pekerja sendiri. Nanti ada beberapa video ya Bapak Ibu, aktivitasnya adalah menggerinda. Nanti kita tentukan potensi bahayanya apa saja seperti itu. Oke, alat dengan bahan ini lingkungan. Maka di tempat kerja sendiri relate biasanya ya, tidak hanya K3 tapi ke aspek lingkungannya juga. Karena lingkungan ini sebenarnya inline. Ketika tidak menerapkan 5R, maka inline dengan keselamatan kerja. Kalau tidak melakukan lingkungan ini, baik kesehatannya juga akan terganggu. Seperti itu. Sama aja kita masih penerapan budaya K3. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah menyerap begitu banyak sumber daya manusia. Hal ini termasuk salah satu tujuan Millennium Development Goals, yaitu upaya menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak. Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diiringi dengan meningkatnya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang disebabkan kurang optimalnya pelaksanaan K3 tempat kerja. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya waktu kerja, daya saing, dan produktivitas kerja yang menurun. Dimulai dari tempat kerja, antara lain melalui kegiatan safety briefing, bekerja sesuai dengan standar operating procedure, pemeliharaan dan perawatan peralatan, pemeriksaan dan pengujian, serta penggunaan alat pelindung diri yang tepat dan benar, pelaksanaan K3 yang optimal di tempat
colok, lepas. Nanti pada saat sudah lama, panas, kemudian ada kabel akan mengupas, deteriorasi. Deteriorasi. Jadi kalau efek salah satu, ini sebenarnya nggak apa-apa kalau begini. Beberapa tahun nggak apa-apa. Tapi ketika ini salah satu kelipat seperti ini, ini nanti lama-lama ini akan pecah memberikan. Ada celahnya di situ. Nah, celah kemudian lama-lama saat kabelnya akan pecah. Kabel nggak bisa untuk menyatu, aliran listrik nggak bisa mengalir bagus. Ada lompatan-lompatan nanti di situ. Nah, itu bahkan bisa dihitung dari situ. Berarti bisa menghitung juga lifetime dari. Iya. Kalau misalnya Pak, nih jadi kita ini ya. Kalau misalnya nih, kan kebanyakan kalau di K3 kan tetap maintenance tuh, Iya. alat-alat kerja segala Iya. macam. Lifetime ini bisa mempersingkat atau kita bisa memperpanjang lifetime-nya, atau misalnya ada hal khusus tuh yang di situ bisa di kan tadi alat kan semua punya masa Iya. waktunya. Iya. Itu dengan maintenance itu mengurangi kecepatannya atau gimana? Kecepatan dia lebih Maintenance itu kan mengembalikan ke kondisi semula awal. Jadi maunya tadinya belajar 50, kemudian maintenance dibalikan lagi bisa 100 lah. Tapi seiring waktu pengembalian maintenance itu tidak akan mencapai lagi 100%. Pasti akan mencapai 90, kemudian selanjutnya 85, kemudian nanti pada titik tertentu akan diganti komponen. Nah, kalau kita maunya berhubungan dengan kabel kan setiap kabel punya kapasitas tertentu. Ketika ujung sebuah mesin itu sudah digunakan time cycle-nya sekian tahun, ada komponen yang sudah diganti pun, itu kan secara mudahnya kayak ginjal kita. Sekian waktu dipakai kan sudah pasti akan korosi kan sesuatu di dalam. Ada ketidakpresisian, ada ketidakakurasi gerak dan seterusnya, dan itu kan mengakibatkan aliran listrik yang masuk itu tidak stabil. Frekuensi yang dihasilkan tidak stabil. Jadi ada istilahnya Cosby dan seterusnya lah. Intinya listrik itu harus punya frekuensi dari 10 sampai 5 bolak-balik lah. Mesin sudah diganti, tapi ada part-part tertentu yang tidak bisa di-refresh kan. Itu mengakibatkan tegangan tidak stabil. Nah, kabel nanti akan mengalami penurunan kualitas karena ketidakstabilan itu. Yang harusnya dia diterima umpamanya 10, bisa jadi dia overlap di atas itu, turun lagi, naik lagi. Seperti setrikaan lah. Setrikaan kalau udah dipakai sering, bukan malah stabil panasnya, enggak. Kadang panasnya malah lebih dari biasanya. Titiknya Nah, lebih. ketika dia lebih, kabel yang dilewati arus itu akan lebih tinggi dari kemampuan dia. Makanya lebih cepat panas ya. Cepat panas. Dia kemudian nanti merembetnya panjang gitu ini. Nah, ini klasifikasi tempat kerja. Ya, jika tempat kerja atau potensi bahayanya rendah, ya, tidak memiliki resiko tinggi di tempat kerjanya dan memiliki pekerja 25 sampai 150 orang, ya, maka dia wajib memiliki 1 orang P3K yang berlisensi. Oke, namun ketika lebih dari 150 orang, maka setiap 150 orang atau lebih itu penambahan 1 orang. Oke, jika potensi bahayanya tinggi, maka petugas dengan karyawan kurang dari 100 orang, maka 1 orang. Ya, jadi hematnya kita adalah kalau untuk bahaya resiko rendah itu cukup ketika pekerjanya sampai kurang dari 150 orang cukup 1 saja. Lipatannya baru kita tambahkan. Kalau di Allianz berapa Pak? Total ribuan? Kalau utama itu sekitar 400 ya. 400. 4 orang. Live itu sekitar 600. Oh, ya 600.
sekitar total ya itu sekitar 700-an ya mungkin ya. Gabungannya. Tapi rencana P2 K3 nya mau digabung atau dipisah, Kak? Nanti masing-masing ada, tapi nanti ada kontrol lagi di atas. Oh, oke. Jadi 2 kaki dengan 1 kontrol lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah Alika 3 Muda, Alika 3 Madya, kemudian Alika 3 Utama ya. Nah, bagi orang yang sudah lama atau yang sudah berpengalaman ya di bidang K3 pasti pernah mendengar istilah tersebut. Alika 3 Muda, Alika 3 Madya, kemudian Alika 3 Utama. Nah, di sini saya mau sampaikan terkait regulasi atau terkait perubahan ya tentang skema tersebut. Nah, jadi untuk level jabatan tadi yang saya sebutkan Alika 3 Muda, Madya, dan juga Utama. Nah, untuk saat ini sudah tidak berlaku, Bapak Ibu. Nah, ini saya perlu sampaikan supaya ini bisa menjadi edukasi ya, ketika nanti dari perusahaan atau mungkin dari rekan Bapak Ibu yang mencari sertifikasi atau pelatihan ya terkait K3 umum. Nah, itu sudah ada regulasi yang terbaru, di mana Alika 3 Muda sekarang adalah levelnya operator K3 umum. Kemudian yang Alika 3 Madya sekarang levelnya adalah teknisi K3 umum. Nah, lalu yang level yang tertinggi yang dulunya Alika 3 Utama, nah sekarang levelnya adalah Alika 3 umum. Seperti itu. Nah, jadi yang level yang tadi sudah dicabut standar kerjanya oleh pemerintah. Nah, jadi sudah digantikan dengan standar kerja yang terbaru ya, di mana standar kerja tersebut yang saya maksud adalah SKKNI nomor 38 tahun 2019. Nah, ini adalah standar kerja yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja ya, yang mengatur tentang bidang K3 pada jabatan K3 di tempat kerja seperti itu. Nah, jadi saat ini Bapak Ibu sudah mengetahui ya untuk skema Alika 3 umum ini seperti apa. Nah, Alika 3 umum sendiri ada 13 unit kompetensi yang akan diujikan. Nah, ada 13 unit ya. Jadi syarat kelulusannya apa? Syarat kelulusannya simpel, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus membuktikan bahwa sudah menguasai 13 unit kompetensi ini. Dari merancang strategi sampai melakukan investigasi kecelakaan kerja. Nah, ini adalah standar kompetensi untuk menjadi seorang Alika 3 umum yang diakui oleh BNSP ya. Nah, jadi syarat kelulusannya ini, Bapak Ibu. Nah, saya harap Pak Samsul sama Pak Amin bisa menunjukkan ya kompetensinya pada hari ini bahwa sudah menguasai 13 unit kompetensi tersebut.